I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me like his eyes fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bed. Pose with the fans. Pose with the pose with the put the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Fans. Sekian perkenalan singkat dari kami. Berikutnya kita masuk ke hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Mahasiswa dengan ANOVA 2 jalur yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Dede Ruslan MSI. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang penelitian kami. Pembelajaran akuntansi di perguruan tinggi membutuhkan metode yang efektif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Metode ceramah dan blended learning menjadi fokus penelitian karena perbedaannya dapat memengaruhi hasil belajar. Motivasi belajar juga turut berperan dalam menentukan prestasi mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membandingkan kedua metode pembelajaran serta melihat pengaruh motivasi belajar terhadap nilai mahasiswa dengan menggunakan analisis ANOVA 2 jalur menggunakan data dari dosen pengampu. Oke, untuk metode penelitian. Penelitian ini kami menggunakan metode kuantitatif dengan membandingkan dua metode pembelajaran yaitu ceramah dan blended learning. Motivasi belajar mahasiswa diukur menggunakan skala kuesioner skala Likert untuk mendapatkan skor motivasi yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Data nilai ujian akhir diperoleh dari dosen pengampu sebagai hasil prestasi belajar mahasiswa. Analisis data dilakukan menggunakan ANOVA 2 jalur untuk melihat pengaruh metode pembelajaran, motivasi belajar, serta interaksi antara keduanya terhadap prestasi mahasiswa. Nah, berikutnya itu kita masuk ke data yang kami peroleh, yang dimana data yang kami peroleh itu nilai mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi B Stambuk 2024, di mana dalam metode ceramah itu diampu oleh Pak Eko Wahyu Nugrahadi pada mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro, dan metode blended learning diampu oleh Pak Ramdan pada mata kuliah Akuntansi Perbankan. Nah, dalam motivasi itu terbagi menjadi tiga kategori, yang dimana kategori rendah, sedang, dan tinggi. Yang dimana kategori rendah itu ada 7 orang, kategori sedang itu ada 4 orang, dan kategori tinggi itu ada 9 orang. Begitu juga dengan metode blended learning. Berdasarkan data yang kami peroleh, kami menggunakan ANOVA 2 jalur untuk mengolah datanya. Nah, bolehlah kita lihat hasilnya di sini. Nah, dari hasil yang kami peroleh dapatlah disimpulkan yang pertama, pengaruh metode pembelajaran. F hitungnya kurang dari F tabel, sementara P value-nya lebih dari 0,05. Maka metode pembelajaran tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap responden. Yang kedua, pengaruh tingkat motivasi, di mana F hitungnya lebih dari F tabel, P value-nya kurang dari 0,05. Maka tingkat motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil. Yang ketiga, pengaruh interaksi antara metode dan motivasi, di mana F hitungnya kurang dari F tabel, sementara P value-nya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat interaksi yang signifikan antara metode dan motivasi. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam grafik, yang dimana berdasarkan data yang diperoleh tadi dalam motivasi tingkat rendah, sedang, dan tinggi, berdasarkan grafik ini diperoleh bahwasannya metode ceramah itu lebih tinggi daripada metode blended learning. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu pertama, metode pembelajaran tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap hasil. Artinya, perubahan metode pengajaran dari ceramah tidak cukup untuk meningkatkan nilai mahasiswa. Yang kedua, motivasi belajar terbukti memberikan pengaruh yang signifikan. Yang berarti mahasiswa dengan motivasi tinggi memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan yang bermotivasi rendah dan sedang.
Yang ketiga, tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dan tingkat motivasi. Berarti pengaruh motivasi tidak bergantung pada metode yang digunakan.